Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenankan saya dari kelompok 7 dengan beranggotakan dengan saya sendiri, yaitu Muhammad Nurul Huda dan Mbak Nani Nur Azizah. Perkenalkan untuk menjelaskan sedikit mengenai penilaian saham. Pengertian saham. Saham adalah surat bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan dan berhak atas pembagian keuntungan sesuai besar kecilnya modal yang disetor. Jenis saham berdasarkan hak tagihnya ada dua, yaitu saham preferen dan saham biasa. Tujuan penilaian saham. Tujuan penilaian saham adalah untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan tingkat return yang diharapkan. Itu merupakan tujuan dari penilaian saham. Adapun penilaian saham preferen adalah saham yang disertai dengan preferensi tertentu di atas saham biasa dalam hal pembagian dividen dan kekayaan dalam pembubaran perusahaan. Saham preferen ini biasanya memberikan dividen yang tetap setiap tahunnya, seperti halnya obligasi. Pada umumnya saham ini tidak mempunyai hari jatuh tempo. Adapun rumus dari saham preferen adalah sebagai berikut. VPS sama dengan DPS banding KPS. Keterangannya, DPS merupakan dividen saham preferen. VPS yaitu nilai saham preferen saat ini, dan KPS tingkat bunga atau discount rate. Berikut contoh soal mengenai saham preferen. Soal saham preferen PT ABC memberikan dividen tetap setiap periode sebesar 575 per lembar saham. Diskon rate yang disyaratkan sebesar 9%. Pertanyaannya, berapa nilai saham preferen pada saat ini? Nah, penyelesaiannya dengan rumus sebelumnya, yaitu VPS sama dengan DPS per KPS. Ya, angkanya dimasukkan. VPS sama dengan 575 per 0,09 yang merupakan diskon rate, sama dengan 6.000. VPS sama dengan 6.388, sekian. Suatu saham preferen mempunyai harga nominal 1.000 dan membayarkan dividen tahunan sebesar Rp50 dengan harga pasar Rp750. Pertanyaannya, berapakah besar rate of return dari saham preferen tersebut? Penyelesaiannya, rate of return sama dengan dividen per lembar dalam preferen dibagi harga pasar. Rate of return sama dengan dividen per lembarnya, yaitu Rp50 dibagi dengan harga pasar, yaitu Rp750. Jadi ketemu rate of return sama dengan 6,67%. Selanjutnya, penilaian saham biasa. Nilai investasi selembar saham bisa tergantung kepada jumlah pendapatan dalam rupiah yang diharapkan akan diterima oleh seorang investor kalau dia mau membeli saham tersebut. Dengan demikian, maka nilai saham ditentukan oleh besarnya dividen yang diterima investor selama dia mempertahankan saham tersebut, plus penerimaan hasil penjualan kalau dia menjual saham tersebut. Adapun penilaian saham biasa adalah perhitungan harga saham sekarang yang menyatakan bahwa nilai saham sama dengan present value dari semua dividen yang diharapkan diterima di masa yang akan datang. Yang rumusnya adalah sebagai berikut. KS yang merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan sama dengan dividen ditambah harga pasar dikurangi harga beli. Ya, untuk contoh soalnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, dividen tumbuh secara konstan.
Biasanya dividen beberapa perusahaan tahun demi tahun berkembang tumbuh seperti yang direncanakan secara umum. Tingkat pertumbuhan ini diharapkan terus berlanjut pada tingkat pertumbuhan yang sama. Jadi, apabila dividen perusahaan saat ini adalah di nol, maka dividen di masa yang akan datang tahun T adalah sebagai berikut. DT sama dengan di nol buka kurung 1 ditambah G tutup kurung, yang G merupakan tingkat pertumbuhan yang diharapkan. Yang pertama, dividen tumbuh sesuai dengan tingkat pertumbuhan perusahaan. Dua model ini mengasumsikan bahwa dividen tumbuh pada suatu tingkat tertentu atau G atau konstan. Tiga model ini cocok untuk perusahaan yang mature dengan pertumbuhan yang stabil. Berikut contoh soalnya. Selanjutnya, penilaian saham dengan pertumbuhan yang tidak konstan. Umumnya tingkat pertumbuhan dividen tidak konstan karena kebanyakan perusahaan-perusahaan mengalami life cycles. Langkah-langkah menghitung pertumbuhan yang tidak konstan. Yang pertama, menentukan estimasi pertumbuhan dividen. Yang kedua, menghitung present value dividen selama periode di mana dividen tumbuh tidak konstan. Yang ketiga, menghitung nilai saham pada periode pertumbuhan tidak konstan. Yang keempat, menjumlahkan 2 dan 3 untuk mendapatkan P0. Berikut contoh soalnya. Selanjutnya, dividend yield. Dividend yield adalah cara untuk mengukur berapa banyak arus kas yang Anda peroleh untuk setiap rupiah yang diinvestasikan dalam posisi ekuitas. Jika tidak ada capital gain, dividen diperlukan sebagai laba atas investasi saham. Dividend yield ditampilkan sebagai persentase dan dihitung dengan membagi nilai dari dividen yang dibayarkan per saham pada tahun tertentu dengan nilai dolar dari satu saham. Rumusnya dividen yield sama dengan dividen per saham per nilai pasar per saham dikali 100, di mana dividen per saham adalah total pembayaran dividen tahunan perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Yang kedua, nilai pasar per saham adalah harga saham perusahaan saat ini. Berikut contoh kasusnya. Selanjutnya ada capital gain yield. Capital gain adalah selisih harga beli dan harga jual suatu aset atau instrumen investasi di mana nantinya akan menjadi laba bagi investor. Beberapa orang seringkali menyebutnya dalam bahasa Indonesia dengan istilah keuntungan modal. Sedangkan kebalikan dari capital gain adalah capital loss, yaitu nilai kerugian yang dialami oleh investor, di mana harga jual menjadi lebih kecil daripada harga beli. Berbicara mengenai aset properti, keuntungan dan kerugiannya bisa mencapai angka besar hingga ratusan juta. Keuntungan investasi properti memang sangat menggiurkan banyak orang. Selain memiliki return cukup tinggi, resiko dalam berbisnis properti juga rendah. Apalagi jika melihat data dari Badan Kebijakan Fiskal atau BKF, Kementerian Keuangan, industri properti diperkirakan tetap tumbuh stabil hingga akhir tahun 2019 karena didukung dengan adanya infrastruktur yang semakin membaik di berbagai area. Jenis-jenis capital gain. Yang pertama ada keuntungan jangka pendek atau short term capital. Short term capital gain adalah keuntungan dari aset investasi yang bisa diperoleh investor dalam waktu kurang dari 1 tahun. Bagi investor yang ingin menghindari resiko, biasanya akan memilih jenis keuntungan jangka pendek. Yang kedua, keuntungan jangka panjang atau long term capital. Long term capital gain adalah keuntungan yang bisa didapatkan oleh investor dalam waktu minimal 1 tahun. Jika Anda ingin memaksimalkan keuntungan pada investasi properti, maka sebaiknya Anda menargetkan keuntungan dalam jangka panjang. Berikut contoh soalnya. Selanjutnya, perbedaan dividend yield dan capital gain yield.
Meski sama-sama berupa keuntungan dari suatu investasi, namun kedua hal tersebut cukup berbeda. Capital gain adalah diperoleh hanya ketika menjual aset dengan harga lebih tinggi. Sementara dividen bersifat pasif dan tetap, di mana keuntungan ini akan dibagikan oleh perusahaan pada setiap investornya. Nah, sekian dan terima kasih. Berikut materi yang dapat saya sampaikan dari kelompok 7. Semoga bisa bermanfaat bagi kita dan bisa menjadi petunjuk dalam mengerjakan soal-soal dalam manajemen keuangan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan baik kata maupun perucapan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.